Selamat siang, mahasiswa sekalian. Silakan Anda bergabung. Baik, kita mulai saja ya. Di pertemuan kali ini kita membahas tentang kendali motor DC. Jadi kelanjutan dari pertemuan minggu-minggu yang lalu ya. Setelah kita belajar tentang motor, lalu kita belajar tentang sumber daya baterai. Sekarang kita coba melanjutkan dengan kendali motor DC. Baik, kita lanjutkan materinya. Sebenarnya fungsi kendali motor ya. Fungsi kendali motor itu ada 3 ya. Jadi pengendali saat putaran mulai berjalan atau starting. Lalu pengaturan arah putaran ya. Jadi putar ke kiri atau putar ke kanan atau arah maju atau arah ke belakang ya. Lalu pengendali saat motor berhenti atau selama berjalan motor harus berhenti ya. Nah, ini diilustrasikan dengan gambar ini ya. Ada motor, kemudian di sini ada saklar ya. Untuk on off ini mesinnya. Kemudian ini untuk saklar
bisa jadi maju mundur ya. Cuman kecepatan, menambah kecepatan kayaknya belum ini, karena mestinya ada pengaturan besar kecil tegangan ya. Baik, kita lanjut lagi. Lalu ini kendali mulai berjalan secara manual, ada juga secara semi otomatis ya, ada juga secara otomatis. Jadi ada 3 pilihan ya, 1 manual, 2 semi otomatis, yang kedua secara otomatis. Nah, ini mungkin tidak semua digunakan otomatis, bisa jadi sebagian ada yang manual. Mungkin sepeda motor itu ada manual saat menghidupkan ya. Jadi saat menghidupkan pertama kali motor, mungkin kita sudah pernah melakukannya, itu pasti manual. Kemudian otomatis mungkin bagian-bagian tertentu yang berhubungan dengan misalkan ada kendaraan yang tidak di saat dia tidak berjalan lalu dia mematikan mesin, ada juga gitu. Jadi dia menunggu info kendaraan ini berjalan apa enggak. Setelah dia tahu kalau kendaraan tidak bergerak, maka dia mematikan motor. Lalu setelah dipicu kembali, motor akan berjalan lagi. Jadi pengaturan ini tidak selalu bersama semua manual atau semua otomatis ya, atau semua semi otomatis, enggak. Jadi pada fungsi-fungsi tertentu ya. Jadi saat hidup pertama kali manual ya. Kemudian saat motor berhenti mesin mati ya. Jadi nunggu kondisi berhenti dulu, itu semi otomatis. Jadi tidak tahu-tahu mati enggak, tapi nunggu kondisi berhenti. Setelah tahu kondisi berhenti baru motornya mati. Lalu ada juga saat dijalankan mesin otomatis akan hidup kembali ya, seperti itu ya. Baik, kita lanjutkan lagi. Nah, ini ada kendali motor manual, ini banyak sekali fungsi saklar ya. Jadi kalau manual itu cenderung saklar, seperti kita menggunakan stop kontak dihidupkan ya, saklar. Nah, dari saklar ini ada beberapa jenis ya. Ada single pull, single through ya ini. Jadi 1 kali tekan, 1 kali aktif ya. Jadi ini normally open ya. Jadi saat belum ditekan itu open, lalu ditekan dia akan terhubung ya. Jadi single pull, single through. Kondisi ini juga ada yang normally close ya. Jadi saat belum ditekan sudah close, kemudian ditekan dia akan off. Ada juga ini single pull, double through ya. Ini ada double through, jadi single pull, double through itu ditekan menghubung ke ini ada dua pilihan ya, atas sama bawah. Ditekan milih yang bawah, dilepas milih yang atas. Nah, ini single pull, double through. Jadi dua pilihan atau 2 saluran ya.
Kemudian ada juga double pull, double through. Nah, ini ya. Jadi dua input ya, dua input, outputnya dua pilihan juga ya. Nah, ini ya. Kemudian ada juga cam switch saklar putar, ini yang paling kanan ya. Ini saklar putar, jadi ada kemungkinan untuk dipilih tapi secara putar, dengan cara diputar. Baik, saya lanjut lagi. Ini kendali motor semi otomatis sekarang ya. Jadi ada magnetic contactor. Magnetic contactor yaitu saklar yang bekerja berdasarkan adanya induksi elektromagnetik. Ya. Jadi saat kumparan dialiri arus listrik maka timbul medan magnet pada inti besinya yang membuat atau menimbulkan ya, akibat menarik saklar. Jadi saklarnya itu kalau dibaca dari belakang ya. Jadi saklar on off-nya itu aktif setelah timbul medan magnet. Nah ini jadi pemicunya itu ada medan magnetnya itu. Jadi harus ada pemicunya dulu untuk mengaktifkan sebuah saklar. Jadi semi otomatis itu kondisi dibutuhkan kondisi tertentu ya baru dia aktif gitu. Nah, itu pengertian semi otomatisnya. Baik, saya lanjutkan lagi. Ada juga ini kendali motor semi otomatis yang lain. Thermal overload relay. Jadi di sini menggunakan sensor suhu ya. Jadi thermal overload relay merupakan peralatan proteksi yang bekerja berdasarkan pengaruh suhu atau panas atau temperatur. Arus yang mengalir akan dikonversi menjadi panas untuk mempengaruhi bimetal. Nah, ini bimetal ini adalah benda yang terbuat dari dua lapisan logam dengan sifat ekspansi termal berbeda. Jadi ada dua logam yang dijadikan satu tapi berbeda koefisien termalnya, sehingga kalau dipanasi itu mesti akan tertarik di salah satu ya. Jadi yang membuat menjadi agak melengkung ya. Jadi di sini ditulis bimetal ini berarti ada dua logam yang dijadikan satu tapi berbeda koefisien suhunya, sehingga bila ada suhu tertentu dia akan membuat reaksi seperti ini ya, melengkung seperti ini. Sehingga bimetal melengkung saat terkena panas. Nah, ini digunakan untuk menjadi saklar juga ya. Jadi menjadi saklar yang dipicu oleh suhu. Jadi ini menunjukkan semi otomatis itu membutuhkan kondisi sebelumnya ya, kondisi tertentu sebelumnya sebelum aktif atau mengaktifkan sebuah saklar. Kalau yang pertama tadi itu yang sebelumnya ya, nah ini akan menarik saklar atau saklarnya aktif jika timbul medan magnet. Nah ini ya. Nah kalau ini bisa juga saklar juga ya. Jadi saklarnya akan terpicu setelah ada suhu yang panas.
Baik, materinya saya lanjutkan lagi. Nah, sekarang kendali motor otomatis ya. Rangkaian elektromekanik. Ya, di sini driver motor DC, ya, motor ya, dapat diaplikasikan pada sistem otomatis dengan saklar mekanik, saklar S atau S1 ini ya. Ya, ini pemicunya macam-macam, bisa suhu, bisa sensor yang lain ya, sensor suhu atau mungkin sensor yang lain sebagai pemicu ya. Ini menunjukkan sebagai kendali ya. Ini menggunakan elektronik, jadi otomatisnya bisa bekerja ya, atau pada sistem otomatis dengan saklar atau saklar mekaniknya itu diganti saklar elektronik berupa komponen transistor. Jadi kendali yang otomatis itu cenderung semuanya secara elektronik ya. Nah, ini bisa jadi pemicu yang lain ya, input sinyal kendali ya. Jadi ini ada input kendali yang mengoperasikan ini berarti ya. Jadi mengoperasikan agar motor ini bisa bekerja ya. Jadi rangkaian dapat mengendalikan putaran motor secara otomatis. Ya, tentunya ini ada perangkat yang lain ya di luar yang menjadi outputnya yang menjadi input dari rangkaian kendali motor ini ya. Coba ini saya lanjutkan lagi. Ini ya, mengaktifkan saklar elektronik transistor dengan memberikan tekanan 5 volt logika high pada resistor R1 ya, ini R1 yang terhubung ke kaki basis transistor ya, basis transistor, dan demikian pula sebaliknya dengan memberikan tegangan 0 volt logika low untuk menonaktifkan. Nah, ini. Jadi ini memang kendalinya itu menggunakan elektronik ya. Untuk kendali otomatis ini menggunakan elektronik. Baik, kita lanjut lagi ya. Nah, sekarang yang masih berhubungan dengan otomatis tadi ya. Daya motor DC. Daya adalah gaya yang dihasilkan oleh motor untuk memutar rotor pada kecepatan optimal. Daya yang dihasilkan motor tergantung dari beban yang diberikan kepada motor, sebagaimana pula torsi yang diberikan oleh terminal jangkar. Juga tergantung dari beban yang diberikan. Nah, ini nanti berhubungan dengan kecepatan ini ya. Tentunya kita mesti berhubungan dengan daya, karena daya itu akan terkait erat dengan tegangan dan arus. Nah, ini. Jadi daya pada motor DC untuk daya input dapat dihitung menggunakan rumus daya sama dengan tegangan kali arus. Nah, dari sini bisa diketahui ada hubungannya dengan tegangan untuk mengendalikan motor. Ya. Nah, ini bisa mengatur kecepatan. Ya. Nah, coba kita lanjutkan materinya. Nah, ini ya, bagaimana kecepatan motor DC. Pengaturan kecepatan adalah sebuah perubahan kecepatan berputar yang disengaja sesuai dengan nominal tertentu. Jadi memang kita sengaja memperbesar atau memperkecil kecepatan ya, yang diperlukan untuk pekerjaan yang spesifik ya, untuk keperluan tertentu. Kalau motor yang mungkin jalanan naik ya, kita ingin motornya cepat. Tapi kan karena motor DC itu menggunakan tegangan DC bukan bensin ya. Nah, maka bagaimana meningkatkan kecepatan motor? Ya. Nah, ini dijelaskan bahwa pengaturan kecepatan bisa dilakukan secara manual ataupun oleh sebuah alat pengaturan atau semi otomatis maupun otomatis ya. Jadi pengaturan kecepatan motor DC dapat dilakukan dengan cara mengatur tegangan. Nah, ini. Jadi motor DC itu bisa diatur kecepatannya dengan
mengatur tegangan yang diberikan kepada motor DC itu sendiri ya. Sehingga kalau motor DC itu ingin kita atur kecepatannya, kita cukup mengatur tegangan suplai motor DC tersebut ya. Baik, kita lanjut lagi. Nah, ini adalah rangkaian ya, kendali motor DC menggunakan sistem H-bridge atau jembatan H ya istilahnya. Jadi driver motor DC dengan menggunakan sistem H-bridge sesuai dengan namanya, rangkaian ini berfungsi untuk mengendalikan putaran motor DC. Nah, nanti bisa otomatis ya, jadi mungkin ada pengaturan A dan B ini yang mesti kita ketahui, kita pahami dulu, lalu setelah paham, nah baru kita bisa mengendalikan kecepatan. Nah, kecepatan ini bisa dipicu oleh mungkin beban ya. Jadi beban berat maka memicu kecepatan ditambah, misalkan seperti itu ya. Nah, jadi misalkan motor matic ya, motor matic itu juga gitu. Bebannya berat maka dia akan memicu akselerasi sehingga kecepatannya bertambah. Ya, terutama saat naik ya, saat nanjak, maka dia akan mengatur akselerasi untuk meningkatkan kecepatan. Nah, ini di sini ditampilkan, coba saya perbesar ya. Oh iya, coba saya tunjukkan rangkaiannya aja dulu. Nah, ini rangkaiannya ya, nanti kita eksperimenkan. Nah, ini saya tampilkan lagi ya. Ini ada motor, kemudian kiri kanannya ini ada transistor yang mengatur aliran arusnya ya. Jadi motor ini karena DC bisa diberi arus dari kiri ke kanan atau kanan ke kiri, itu untuk mengatur kecepatan, mengatur arah putaran motor. Lalu di sini pemicunya adalah input A dan input B. Ini untuk memilih putaran kiri dan putaran kanan. Coba saya lanjut materinya. Nah, ini ya. Sesuai ilustrasi ya. Jadi pada saat A mendapat logika 1 ya, A dan B ya. A dapat logika 1 atau 5 volt. Lalu B mendapat logika 0 atau 0 volt. Ya. Maka Q1 dan Q4 akan on. Q1 akan on dipicu logika 5 volt, logika 1 atau 5 volt. Dan ini memicu juga pada Q4 yang dapat logika 1 atau 5 volt, sehingga Q1 dan Q4 sama-sama on. Nah, maka dari sini akan mengalir ya, sehingga arus mengalir ke motor dengan melewati Q1 dan menuju Q4. Maka motor akan berputar ke kanan dan seterusnya arus akan looping ya. Looping itu terus menerus ya, positif motor kiri kanan ke ground ya, yang mana dialirkan ke Q1 motor, lalu Q4 lalu ground, dan ini terus menerus. Itu yang dimaksud dengan looping ya. Jadi looping itu arus yang terus menerus mengalir ya. Baik, kita lanjut lagi. Nah, ini ya. Ini kondisi sebaliknya ya. Jadi pada saat ini titik A mendapat logika 0 ya, atau 0 volt, sementara titik B di sini mendapat logika 1 atau 5 volt. Ya.
maka Q3 dan Q2 akan on ya. Q2 dipicu oleh 5 volt dari B, dan B ini juga memicu Q3 ya dengan 5 volt juga ya, sehingga aliran arus mengalir ya melewati Q3 dan menuju Q2, maka motor akan berputar ke kiri ya, seperti ini ya. Jadi positif melalui Q3 karena sudah dipicu menuju motor, lalu mengalir ke Q2 menuju ke ground karena Q2 sudah dipicu 5 volt. Nah ini untuk putar kiri dan putar kanan ya. Nah yang ketiga, pada saat titik A dan B sama-sama berlogika 0 atau berlogika 1, biasanya logika 0 ya, maka motor akan bergerak break ya, atau mengerem atau berhenti. Nah, ya. Coba kita lanjut lagi. Nah ini sekarang kita bereksperimen dengan menggunakan rangkaian yang tadi sudah sempat saya tampilkan ya. Ya, ini adalah voltmeter dan ampermeter untuk mengukur daya. Ini motornya, ini 4 buah transistor Q1, Q2, Q3, Q4 yang mengendalikan motor untuk berputar ke kiri atau ke kanan. Lalu di sini input yang mengendalikan ya, A dan B. Coba ini saya mulai dari yang eksperimen yang pertama, dari A-nya 1, lalu B-nya 0 ya, atau dapat ground. Ini dapat ground ke Q2 sehingga dia tidak aktif. Ground ini juga masuk ke Q3 sehingga dia tidak aktif. Sementara yang A 5 volt selain Q1 juga masuk ke Q4 sehingga Q1 dan Q4 yang aktif ya. Nah, terjadi aliran arus dari positif ke Q1 ke motor Q4, dan ini juga kita masukkan ke ampermeter untuk mengetahui berapa arusnya. Ini arusnya dikalikan tegangan ya, tegangan 6 volt. Hasilnya sekitar 1 watt ini ya, 1,8 berarti ya. Berarti tegangan kali arus sebesar sekian ya, hasilnya 1,8 ya, sekitar coba ini saya hitung ya, wattnya ketemu 1,8, 1,86 ya, itu hasil kali dari tegangan dan arus. Tegangannya sudah ada 6 volt gitu ya, arusnya berapa, berarti 1,86 saya bagi 6, 0,3 ampere. Nah ini 0,3 ampere. Nah ini untuk arus motor ya, bergerak dari kiri ke kanan. Nah sekarang kalau saya putar balik dari kanan ke kiri ya, ini input B nya saya kasih 5 volt, A nya saya kasih 0 ya, sehingga 5 volt ini memicu Q2 dan juga Q3 sehingga mereka dua-duanya itu sama-sama on. Sementara 0 ini menonaktifkan Q1, dia juga menuju ke Q4 sehingga Q1 dan Q4 sama-sama off ya, sehingga arus dari positif ini menuju Q3 dan menuju motor, lalu Q2, lalu ke wattmeter, lalu ke ground ya. Nah ini putaran motornya sudah berbeda arah ya, arus dan tegangan nilai wattnya adalah 1,86, tetap seperti yang tadi. Jadi pengaturan kiri kanan itu di input sesuai input dari A dan B ini. Coba saya ulang lagi ya, A nya 1, B nya 0, A nya 1. Ini putaran motor ke kiri ke kanan ya, dari kiri ke kanan ya. Kemudian kalau saya balik, nah seperti ini, lah ini dari kanan ke kiri ya. Jadi
arah putaran motor bisa dikendalikan dengan arah arus yang mengalir ke motor. Nah, sekarang kalau kita ingin menambah kecepatan, nah itu dengan cara meningkatkan tegangan ya. Nah, coba tegangannya saya naikkan ya. Nah, ini 12 volt ya, sudah saya rubah. Anda lihat ini putaran motornya semakin cepat ya. Lalu indikator kecepatannya bertambah dengan menaikkan tegangan ini terukur dayanya bertambah ya, dari 1,8 menjadi 7,11 ya. Jadi dengan daya naik maka terbukti bahwa tegangan dan arusnya juga naik. Dengan cara seperti itulah digunakan atau diperlukan untuk menambah kecepatan motor. Baik, mungkin itu yang bisa kita diskusikan hari ini. Semoga bermanfaat dan kita lanjutkan pada materi yang lain di minggu berikutnya ya. Bila ada pertanyaan bisa disampaikan lewat grup WA kita untuk kita bisa diskusikan. Baik, saya kira itu yang bisa kita diskusikan hari ini. Semoga bermanfaat. Selamat siang, jaga kesehatan. Sekian dan terima kasih.